Kita tidak lihat dari yang baru ini ya, sebelumnya sudah ada seorang Habib yang dijadikan mantu oleh seorang kiai, yaitu Kiai Kafabi juga ya, dan juga banyak lagi dari golongan kiai-kiai yang menjadikan Habib ini mantu. Banyak, ada yang panas, kelompok mereka kepanasan, kelompok mereka menjadi apa-apaan ini Kiai Pribumi. Buat anggota PWI saja ibu-ibu. Jangan dikasih kepada Habib. Jangan asal menuduh ketika Anda tidak punya bukti. Ketika menuduh harus membuktikan. Kelompok kalian kan teriak-teriak tuh, Mbak Alawi begini, Mbak Alawi begini, Mbak Alawi begini. Itu cerita-cerita yang dibuat-buat, yang penuh kebohongan. Ketika banyak orang yang berbicara tentang masalah Kiai Pribumi ini menjadi bukti satu keistimewaan Kiai Pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya melihat suatu informasi di berita berbagai media sosial bahwa Pondok Pesantren Lirboyo, paham ini, Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu Kiai Kafabi, menjadikan salah satu juga seorang Habib atau dari golongan Ba'alawi dijadikan mantu. Artinya ketika banyak orang yang berbicara tentang masalah Kiai Pribumi ini menjadi bukti satu keistimewaan Kiai Pribumi, yaitu tidak mendengarkan ucapan-ucapan mukimat, tidak mendengarkan ucapan-ucapan pembenci. Malah justru beliau tetap menjadikan seorang Ba'alawi menjadi menantu daripada Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, mungkin di lain sisi banyak yang kepanasan ya terkait tentang seorang kiai yang menjadikan seorang Ba'alawi ini mantu, dari kelompok Imad, dari kelompok mungkin Abbas, dari kelompok Mukimat dan lain sebagainya. Apalagi Bapak Ibu-ibu, ibu-ibu nanti kalau punya putri-putri yang cantik, jangan mau dikawinkan dengan Habib. Buat para kiai saja. Buat anggota PWI saja ibu-ibu. Jangan dikasih kepada Habib. Tapi perlu kita pahami bahwa seorang habaib itu boleh menikah dengan siapapun, boleh meminang siapapun, termasuk daripada seorang Ning yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo, menantu daripada seorang Habib nanti. Jadi seorang Ning dijadikan mantu juga oleh seorang habaib nantinya, dijadikan seorang istri juga oleh calonnya. Antara kiai dan habaib itu persatuannya kuat. Antara kiai dan habaib itu berpegang teguhnya, saling membantunya, saling menghargainya, saling menghormatinya, itu luar biasa. Hari-hari yang penuh dengan kelelahan, ada saja orang-orang yang pastinya benci dan panas mendengar hal-hal berita seperti ini, bahwa seorang kiai menjadikan seorang Ba'alawi menjadikan mantu, apalagi Pondok Pesantren Lirboyo. Tahu sendiri ya, Pondok Pesantren Lirboyo pondok tua, pondok besar yang ada di daerah Kediri, Jawa Timur. Besar pondoknya, santrinya ribuan, pecintanya juga ribuan, alumninya juga ribuan, ustadznya ratusan yang ngajar di pondok. Satu Habib dijadikan menantu. Siap bela NU, siap bela Indonesia. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaikum, salam alaikum.
Kita tidak lihat dari yang baru ini ya, sebelumnya sudah ada seorang Habib yang dijadikan mantu oleh seorang kiai, yaitu Kiai Kafabi juga ya, dan juga banyaklah dari golongan kiai-kiai yang menjadikan Habib ini mantu. Banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak puluhan kiai yang mereka menjadikan bahwasanya seorang Habib menjadi mantu. Ada yang panas, kelompok mereka kepanasan, kelompok mereka menjadi apa-apaan ini kiai pribumi, apa-apaan ini kiai pribumi, apa-apaan ini kiai pribumi menjadikan seorang Ba'alawi. Ba'alawi ini kan Yahudi, Ba'alawi ini kan keturunan Askenazi, Ba'alawi ini kan yang telah menjajah Indonesia, NKRI. Yang jadi pertanyaan, kapan seorang Ba'alawi menjadi penjajah di NKRI ini? Saya tanyakan hal tersebut kepada kalian. Kapan seorang Ba'alawi menjadikan Indonesia ini negara yang dijajah oleh mereka Ba'alawi? Kapan? Yang ada londo ireng. Yang ada londo ireng, kelompok-kelompok mereka yang bekerja sama dengan Belanda untuk menghajar ataupun merusak NKRI, ya kelompok kalian. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Jangan asal menuduh ketika Anda tidak punya bukti. Ketika menuduh harus membuktikan. Kelompok kalian kan teriak-teriak tuh, Ba'alawi begini, Ba'alawi begini, Ba'alawi begini. Itu cerita-cerita yang dibuat-buat, yang penuh kebohongan. Sedangkan berbicara tentang khurafat, Anda suruh membuktikan pun hanya bisa membuktikan dengan tulisan, tidak bisa membuktikan dengan fakta data yang ilmiah, fakta data dengan yang konteksnya berbicara tentang khurafatnya. Mana? Katanya Abah Gufron ini penjaga gawang neraka. Iya, demi Allah, Rasulullah, wallahi. Tapi kalau anaknya tidak menurut ke alif, apakah bisa menyambung kepada baginda Rasul? Apakah bisa menyambung kepada Allah? Hancur sudah, betul atau tidak? Kuatan bumi, kuatan alam, kepada semesta, tunjukkan. Allahu Akbar. Hasan. Cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Kelompok pembenci memang begitu teriak-teriaknya. Ya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.